Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang kebahagiaan. Sebab kami sering tergoda, terjebak, bahkan terperangkap dengan kebahagiaan dunia. Untuk itu, terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang membuat kami bukan saja terbuka, bukan saja mengerti, tapi kami juga diberikan kesanggupan untuk terus memiliki, mempertahankan, melakukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami Tuhan, dalam setiap keterbatasan kami, kekurangan kami, kelemahan kami. Baik hamba yang menyampaikan maupun juga hamba-Mu umat. Dengan Engkau yang menolong kami yakin firman itu akan memberkati kami. Dan kami memakainya juga untuk memberkati orang lain. Di dalam Tuhan kami Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Mika 6 ayat 1-8. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan. Dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan yang pertama dengan menyanyikan Mazmur 15. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di
tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar, dia akan diapi hikmat Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka oleh berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Saya undang jemaat berdiri, kita membaca Injil dengan berbalasan. Saya akan membaca setiap ayat yang ganjil dan jemaat membaca pada setiap ayat yang genap. Injil menurut Matius pasal 5, ayat pertama sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga.
Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Demikianlah Injil Kristus, berbahagialah kita membaca, mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara. Apakah saudara bahagia hari ini? Wah, ini lebih semangat daripada yang pagi. Yang pagi belum makan mungkin. Ini yang siang ini udah ya. Saya tidak tahu bahagia saudara apa, tapi setiap orang punya pemahaman. Pasti setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda tentang bahagia. Tapi satu kunci menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahagia itu adalah senang. Jadi kalau orang berbahagia, orang yang sedang memiliki, menikmati kesenangan. Tidak dikasih tahu senang karena apa. Senang, sebab penjahat pun bisa berbahagia. Pencuri pun bisa berbahagia. Nah saudara-saudara, seorang filsuf Aristoteles pernah mengatakan ini, mungkin banyak orang terinspirasi. Semua orang mencari kebahagiaan. Saya nggak tahu latar belakang apa dia menyampaikannya, sehingga banyak manusia memang berjuang mencari kebahagiaan. Bahkan melakukan banyak hal untuk yang namanya kebahagiaan. Banyak orang berkorban demi untuk kebahagiaan. Saya coba dengan 4 kelompok, saudara-saudara. Anak-anak. Anak kecil itu paling bahagia kalau ngapain? Bu, anaknya yang sebelah Bu, coba tanya Bu. Siapa namanya? Siapa? Rafael. Rafael, kalau main game bahagia enggak? Apa katanya Bu? Iya. Tapi walaupun enggak semua orang suka main game anak kecil, tapi mayoritas suka main game. Dan kalau pergi ke mall, mamanya boleh pergi kemana? Asal ada game online. Mama pergi belanja mau pulang sore nggak apa-apa, yang penting main. Tapi coba suruh pergi acara keluarga. Ayo ke rumah om, encek, engkong, eyang. Merasa dia tanda kutip terzolimi. Kalaupun mau, bawa HP ya. Tapi isi kuotanya. Supaya bisa. Nah, saya coba kepada anak saya, saudara-saudara. Makan tidak boleh pakai HP. Sebab tempat makan itu ada wifi. Tidak bawa HP. Kita makan, habis makan, saya bilang gini. Udah Pak, pulang Pak. Entar lah, apa belum? Menikmati dulu. Ayo Pak pulang Pak. Ngapain sih pulang? Ya pulanglah. Ayo, enggak tar lagi. Tidak ada HP dia susah. Dia resah, dia gelisah. 3 penyakit anak. Ini kalau anak kecil begini, gedenya jadi apa? Karena ketika kebahagiaan dia itu adalah game,
maka tanpa ada kebahagiaan itu, ya susah, resah, dan gelisah. Gak bisa diem, gini dah, sini dah. Kayak orang cacing kepanasan. Itu bahagia anak berasal dari luar datang kepada dia. Jadi game ataupun HP membahagiakan dia. Jangan anak-anak pemuda banyak. Jam kerja, itu ada jam makan 1 jam. Dia makan seberapa jam? 45 menit main. Banyak anak muda. Ya, banyak ya? Oh banyak. Yang kedua, saudara-saudara, ada bahagia karena cinta. Saya nggak tahu yang 2, 4, 6, 7, 8 ini masih berpasangan sendiri atau enggak. Tapi saya nggak kenal mereka. Ketika cinta menjadi kebahagiaan tidak salah. Anak kecil pun main game tidak salah. Namun ketika cinta itu sudah menjadi yang paling bahagia, hati-hati. Mama tadi pagi saya bilang, banyak sekarang manusia menciptakan agama baru dalam dirinya. Anak-anak punya agama baru adalah game. Kenapa agama baru? Tidak bisa dia lepas dari game. Anak muda, saudara-saudara, ketika ia belum punya pacar, maka ia pun merasa kurang bahagianya. Nggak bisa update status. Mereka tertawa semua. Tapi coba kalau mamanya punya, itu kurang banyak update status di Instagram lah, kayak di Facebook, kayak kurang banyak. Kalau perlu show off, saking cinta sudah apa? Bukan buta, menguasai dia. Karena itu kebahagiaan dia. Nah, ketika cinta itu yang dari luar, saudara-saudara, maka tiba kelar kita. Selesai. Apa yang terjadi? Baper. Bahkan banyak terjadi di gereja. Putus cinta mempengaruhi pelayanan. Mereka sharing sendiri, saudara. Dan yang paling membuat kita terperangah mungkin karena memang seperti Aristoteles, bahwa kalau cinta itu merupakan kebahagiaan yang harus dikejar, siapapun pacarku harus punya pacar. Menjadi agama baru. Maka banyak pemuda-pemudi ketika dia sudah berusia lanjut, tanda kutip usia lanjut itu setelah umur 17. Dia berani mengatakan bahwa saya harus jadi sama dia walaupun dia bukan Kristen. Karena cinta menjadi agama baru. Nanti saya akan bawa dia ke gereja. Kalau saya pakai istilahnya begini, seperti anak sulung. Mudah-mudahan mereka tidak ada anak sulung, tidak ada anak bungsu. Mereka anak Tuhan. Sebab anak sulung sama bungsu sama-sama nggak bener. Jangan jadi anak bungsu ya. Bukan anak bungsu maksudnya kamu anak bontot, enggak. Anak bungsu itu kan rajin melayani ke gereja. Enggak pernah dia off. Tuhan, kami rajin lo melayani. Berbakti pada Bapak. Tapi kami nggak pernah dipestain. Kok yang jahat dipestain? Jangan begitu. Jangan sirik. Tetapi saudara-saudara, anak sulung ini mencoba dia di luar daripada Tuhan. Bahwa di luar Tuhan itu mungkin banyak kebahagiaan yang ditawarkan. Saudara, mungkin kalau banyak yang jujur nih, banyak orang-orang yang mau berkorban untuk dosa demi kebahagiaan dan kenikmatan. Tidak sedikit. Saya cuma kasih contoh saudara zaman dulu nih, sekarang saya nggak tahu. Saudara masih ingat togel? Tahu togel ya? Itu orang kalau sudah uang menjadi Tuhannya,
Di sini kalau persekutuan keluarga hari apa? Kebaktian wilayah, sektor. Rabu, Bung. Nah, Rabu. Pas Rabu. Cocok kali itu. Dulu saya tahun 90-an di jemaat saya yang pertama. Ini ada jemaat saya rajin ikut kakak, kebaktian keluarga. Rajin kali dia. Dia siapin buku. Tapi pulang lebih awal. Kenapa? Karena dia nunggu nomor-nomor lagu yang saya buat. Mantap kali, Bung. Kalau dulu masih pakai suplemen. Kalau orang lama pasti tahu. Suplemen. Jadi umpamanya kayak NKB 22 ayat 1 dan 2. Itu ada tesennya tuh kalau orang Cina Benteng ada tesennya. Apa tesen, Pak? Itu ada cocok-cocokannya. Dan itu diolah sama dia. Apa enggak edan? Tahu saudara-saudara diolah jadi nomor. Jadi kalau kebaktian keluarga kan minimal 4 lagu. Semua diotak-atik sama dia, pasang. Jam 10 malam terakhir. Jam 1 udah dapat itu dia, informasi, pengumuman. Tahu saudara, dapat. Itu kalau pemazmur bilang, Anda menjadikan kenisah atau bait Allah bukan untuk seperti itu. Ibadahmu itu enggak seperti itu. Itu bukan ibadah kebahagiaan. Mazmur 15 tadi. Kenapa bisa begitu? Kenapa mesti mereka yang muda ini berani mereka meninggalkan yang paling kuat demi cinta? Karena cinta menjadi Tuhan. Jangan kalian begitu walaupun putus cinta. Benar. Bukan cinta buta, buta pada Tuhan. Jadi satu. Kalau tadi pagi dapat dari Opa, yang namanya bahagia sederhana bersama Tuhan, itu bahagia. Kalau kau sudah meninggalkan Tuhan seperti anak sulung, lalu kau mencari kebahagiaan di luar, kamu nggak bahagia. Makanya kalau putus cinta, jangan baper bawa perasaan. Bapernya bawa perimanan. Perimanan. Jangan takut nggak punya pacar. Jangan takut nggak punya anak umur 30. Berarti kau tidak percaya pada Tuhan. Agama cinta yang lebih tinggi. Lalu yang lansia saudara-saudara, saya mengulangi kembali. Saya tanya lansia tadi pagi, tapi sekarang mungkin ada juga kali ya. Oma, rambut sama putih dengan saya. Oma masih dengar? Jelas banget ya. Oma umur berapa? 83, 83. Sama kayak mama saya. Asli putihnya ya, jangan dipakai highlight, kita udah highlight nih. Sebab banyak orang rambut menjadi Tuhan. Tanpa dia pusing, hilang kebahagiaannya. Kita enggak, sudah sama-sama di highlight. Oma kalau untuk lansia yang namanya bahagia apa Oma? Untuk lansia itu sekarang ini yang namanya bahagia apa? Bersyukur karena apa? Gak ke rumah aku. Mantep itu Tesalonika. Bapak bisa gak begitu Pak? Lansia loh. Tapi saya terjemahkan si Oma. Mereka bersyukur ketika yang namanya lansia punya kebahagiaan. Dia gak minta uang anaknya. Enggak toh. Sing dijaluk apa? Telepon. Hah? Aku cien meneh wi. Tapi emang banyak sekarang lansia juga tanpa uang dia susah. Semua orang butuh uang. Semua orang butuh cinta. Tetapi yang ketika bersama Tuhan, kebahagiaan itu melampaui daripada cinta dan uang. Maka pengamatan saya suka lansia. Lansia itu satu, dia bahagia kalau anaknya rajin datang padanya, bener nggak? Tapi kalau anaknya setahun sekali datang, cuman kirim transfer cien, jangan terima.
Dua, lansia itu merasa bahagia ketika mereka itu diperhatikan, dipedulikan, senang mereka. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, lansia itu senang ketika mereka diajak komunikasi. Bahagia lansia. Maka semangat lansia kan bukan karena uang. Dari dalam yang ditemukan dari keluarga dekat. Mumpung masih hidup. Kalau orang Batak ada ini Pak, Opung pasti tahu. Apa lagunya Pak? Somarlapatan hamuna maren dia apa lagi itu? Loh, kok tahu semua? Ada orang Batak lagunya, apa judulnya itu? Akhir dari hidupku. Benar ya? Ada bikin lagu tuh, nanti nggak tahu beli di mana, saya juga nggak tahu beli di mana. Itu ada lagu itu mengatakan begini, nggak ada gunanya kamu setelah aku mati, kamu pesta, kamu bikin tugu, kamu bikin acara makan besar. Tapi ketika aku hidup, kamu nggak pernah melihat aku. Sedih itu, kalau udah meninggal, mumpung lagi hidup. Jadi bahagia nggak jauh-jauh sama, tidak jauh-jauh. Jadi bahagia itu bukan dari luar, saudara-saudara. Bahagia dari luar itu adalah bahagia nomor 2. Itu ketika kita tidak bisa waspada terhadap bahagia nomor 2 yang dari luar itu. Maka itu akan mempengaruhi kita, akan menjebak kita, dan akan juga mencengkeram kita, membelenggu kita. Saya kembali kepada Aristoteles. Orang yang merasa duit itu menjadi kebahagiaan, enggak pandang. Dia mau pendeta, dia mau ustadz, saling suap-suapan. Dia pernah tua, dia di sana haji, saling suap-suapan. Karena apa? Agama baru yang diciptakan secara global ini dapat kepada siapapun. Enggak pandang siapa dia, saudara-saudara. Walaupun dia mungkin rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin melayani. Maka ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 5 ini, mau membuang, melawan, justru ini bertolak belakang, saudara-saudara, dengan kebahagiaan dalam konsep manusia. Agama baru itu entah agama materi, agama uang, agama cinta, agama kerja. Itu yang secara tidak sengaja kita ciptakan sehingga menggeser agama yang asli. Saya tes kepada anak saya, saudara-saudara. Namanya D. Agama sama Tuhan lebih hebat mana? Ini bahasa anak kecil. Lebih hebat mana? Ya Tuhan lah Pak. Masa agama? Apa alasanmu? Ya iya. Kan kalau Tuhan kan nggak bisa diciptakan oleh agama. Setuju saudara? Tapi agama, maaf, Tuhan tidak diciptakan oleh agama. Tapi Tuhan yang menciptakan segala-galanya di dalam agama. Dan Tuhan lebih tinggi daripada agama. Bukan agama lebih tinggi daripada Tuhan. Apa itu ya? Ada suara. Nah, bahagia yang dari dalam yang saya katakan adalah bahagia yang dari Tuhan, yang di hati. Yang pertama, ketika orang percaya pada Yesus dan juga bersama dengan Yesus, di situ ada kebahagiaan. Jadi bukan dari luar. Yesus menempatkan di hati kita. Dan ketika ada Yesus dan kita setia pada Yesus, takut akan Yesus, bergantung pada Yesus, maka kita tidak pernah terpisahkan dengan Yesus. Sekalipun itu namanya materi, namanya cinta, namanya uang, namanya pekerjaan. Tetapi justru
Kebahagiaan dalam Yesus inilah yang mewarnai kebahagiaan materi, maupun juga uang, maupun juga dengan cinta. Jangan dibalik. Kalau tadi anak muda, saudara-saudara, mau mengatakan bahwa ia mengandalkan cintanya, tapi tidak mengandalkan cintanya Tuhan, maka bisa jadi ketika di perjalanan hidupnya, ia akan jual Tuhannya demi cintanya. Tidak sedikit yang seperti itu. Dia ciptakan agama baru bagi dia. Oleh karena itu ketika Mika menyampaikan kepada kita, saudara-saudara, kalau orang yang berbahagia, orang yang berjalan di dalam kebenaran. Ia tidak memperdayakan yang miskin, yang papa, yang hina. Tidak. Tetapi menunjukkan keadilan dan kebenaran. Maka seorang yang berbahagia adalah ketika orang itu berjalan dan melakukan kebenaran dalam hidup. Mari saudara-saudara kita lihat apa yang dikatakan Yesus pada Injil hari ini. Yesus mengucapkan pengajaran sabda bahagia ini adalah kerajaan Allah. Coba bayangkan, kalau kita mengatakan berbahagia pada orang yang miskin. Saya kemarin nonton di Metro yang pendeta jalanan, Budi Sutikno. Pernah nonton saudara ya? Yang mukanya tato. Acara Kick Andy. Sutikno ya? Oh Agus, iya benar, maaf, Agus Sutikno. Dia sangat menolak ketika ada orang disebut marginal. Ini konsep kita banyak orang nih. Kami sudah terpinggirkan, kenapa di blow up? Wah luar biasa tuh pendeta jalanan. Dengan dia punya gaya, mungkin kalau, tapi pendeta GKI nggak ada pun ya, yang pakai tato gitu semua mungkin ditolak kali. Sebelum masuk di calon udah ditolak itu. Tetapi dia dengan apa adanya, bahwa ketika seseorang menjalankan kebenaran dengan apa yang ia miliki, memberitakan kabar baik, maka jangan menganggap ketika miskin dulu baru bahagia. Kira-kira kan seperti itu ini ayat ini. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Tidak. Kadang memang ayat ini bisa dibuat tanda kutip menista yang miskin. Tidak. Tetapi kata berbahagia itu diambil dari bahasa Yunani makarios. Artinya bukan berbahagia. Artinya diberkatilah. Nah ini kan beda saudara. Jadi ketika diberkatilah itu berasal dari dalam. Bukan karena miskinnya dia bahagia. Tidak. Tapi barang siapa yang konsep di awal, barang siapa yang percaya pada Tuhan, bahwa dia bersama dengan Tuhan, ia tidak terpisah dari Tuhan, ia bergantung pada Tuhan. Walaupun saat itu dia tidak punya apa-apa dan tidak melakukan dosa oleh karena kemiskinan, kaulah yang disebut berbahagia. Tolong dong Mazmur yang tadi kita nyanyikan, ayat yang ketiga. Nah, coba lihat saudara-saudara. Tolong saudara kita, entah suaminya, jangan kerja sama suami istri. Ya. Tidak sedikit orang tidak mau rugi. Tetapi pemazmur mengajak kita bagaimana kebahagiaan itu. Dia yang setia walau rugi. Tanpa riba, menolak suap. Wah, gimana kalau pendeta menyuap ya? Enggak tahu lagi siapa yang dituhankan. Jadi Yesus mengatakan hanya orang yang diberkati itulah orang yang melihat Tuhan ada di dalam suasana apapun dia. Sehingga si Oma tadi bilang, dalam segala hal saya bersyukur. Wah itu bahagianya gak bisa kukur dengan uang. Tidak dengan cinta. Saya dulu bercanda buat kalian. Dulu saya pengen punya istri namanya seperti gayanya Sofia Lacuba. Tawa dia walaupun jelek-jelek gini. Ternyata ku dapat Sofia WD.
Tadinya maksudnya dapat yang slim, tapi ini yang selimpungan. Saudara-saudara, maksudnya bahwa itu tidak menjamin untuk bahagia. Tidak. Dan banyak para pemuda oleh karena entah selim-selim apapun semua terjebak. Ya nggak salah karena cinta. Tetapi di pertengahan jalan ternyata cinta yang sesungguhnya tidak masuk. Maka dia kelimpungan. Jadi ketika kita miskin tidak punya apa-apa, mari, kemiskinan itu tidak membuat kita lepas dari kebahagiaan. Tanda miskin itu bukan berarti hanya harta. Sebab memang banyak orang oleh karena miskin, dia mencari jalan dengan agamanya sendiri, dia mencuri, dia korup. Saudara-saudara, saya punya jemaat dulu, ya, tapi bukan Saragi pun, bukan Sitobu. Lupa saya marga. Jadi dia kalau narik, kalau dari sini kayak dari apa ya? Itu pasar yang dekat pasar Bogor, pasar Kebun Raya, pasar apa tuh? Pasar Bogor ya. Terus katakanlah ke Tajur, kan ada angkot. Sekali ngangkot, jadi gajinya kenaik ini sekali ngangkot gope. Dulu 500 perak. Jadi bulak-balik 1.000. Nah, dia itu 1.000 10 rit, 10 kali bulak-balik, 10.000 sehari. Nah kalau seperti itu, hitung-hitungan makan kontrakannya nggak dapat sebulan. Jadi karena dikuasai uang, wah kalau gini caranya nggak bisa, ngerokok nggak bisa, persembahan pun nggak bisa. Persembahan tetap akhirnya apa? 1.000. Datang pada saya, Amang Perdita, saya bergumul nih. Kenapa? Aku mau kasih persembahan, gak bisa dengan jujur. Kenapa gak jujur kau? Sebab kalau ini hasil saya yang setiap hari dapat 10.000. Yang ini saya pun ambil 500 juga. Jadi rupanya dia yang satu kali narik ini, dia masukkan gope. Set. Kan gak ketahuan. Sekali balik lagi 1.000. Jadi sama-sama dapat 10.000 setiap hari. Ini yang uang yang benar, ini yang nyatut. Kira-kira yang mana aku kasih persembahan pun? Yang mana Bu kalau ibu jadi istrinya? Istrinya bilang, aduh hebat kali kau ya, dapat kau hari ini ya katanya. Kan ngeri lah itu. Nggak ada di Bogor kayak gitu ah. Tapi bagusnya dia bergumul dia. Oh maksudmu kau bilang gini, jadi dia dari uang yang baik inilah kau bikin di kantong persembahan, ini enggak. Betul kan? Betul Bu, matilah aku. Maka ibu akan menari begini nih. Apa maksudnya begini? Ini untuk Tuhan, ini untuk istri. Itu berarti kan Bapak Ibu sama. Menuhankan siapa itu? Uang. Nggak bisa tahan jadi orang miskin. Tapi walaupun tetap ke gereja. Itu tidak. Hati-hati. Anda tidak menjadi orang yang diberkati. Lalu kalau ada yang berduka. Ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Cuma orang Batak yang bisa berbahagia lagi meninggal. Kalah kalian, dia nge-rap. Apa namanya? Adung-adung. Jadi kalau banyak katakan meninggal di sana, di sini udah nge-rap dia. Sudah dulu ku bilang kau juga kau tidak mau ngomong apa-apa. Sekarang kau sudah tidak ada, nge-rap dia. Tapi kalau tiba-tiba saya bilang, berbahagialah kau keluarga Saragi yang meninggal karena Tuhan akan menghibur. Bisa digorok saya. Tetapi adalah ketika orang merasa ia sedang berduka, tetapi ia tidak lepas dari Tuhan, tidak marah pada Tuhan, tidak lari dari Tuhan. Itu yang namanya Anda diberkati. Berbahagialah, walaupun duka. Sebab tidak sedikit orang karena berduka ia lari dan marah pada Tuhan. Entah karena suaminya ditabrak meninggal, atau istrinya, atau anaknya, atau siapapun. Enggak terima kepada Tuhan. Tidak. Anda kalau begitu rapnya panjang.
Nge-rapnya kepada Tuhan, masih ngomelnya, nge-rap kepada orang lain, nge-rap tetangga. Itu rap bisa berhenti, set. Dia diam merenung. Datang orang lagi, dia nge-rap lagi saudara. Jadi tidak ada alasan orang tidak bisa berbahagia diberkati. Tapi ketika orang melihat itu semua ada dalam Tuhan, sekalipun berduka, ia termasuk orang yang diberkati Tuhan berbahagia. Lalu ayat yang ke-6 saudara-saudara, ini pun tidak bisa kita terima. Maka Yesus mengatakannya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Apalagi kalau dihubungkan dengan politik sekarang, waduh. Kebanyakan orang yang haus dan juga orang yang lapar akan kebenaran disingkirkan. Tetapi orang yang berbahagia diberkati Tuhan, yang tetap dengan Tuhan, ia tidak merasa pernah tersingkir. Maka saudara lihat ayat yang ke-10. Mungkin saudara boleh masukkan nama siapa di dalam ayat 10 itu. Berbahagialah Jimer, dia ini yang orang karena kebenaran. Berbahagialah gubernur. Berbahagialah si Anu. Berbahagialah wali kota. Anda akan tahu siapa yang merasa diberkati Tuhan. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Artinya berbahagialah ketika kamu yang merasa melakukan kebenaran, berjalan dengan kebenaran, kamu dicela, dianiaya. Bahkan kamu difitnah segala yang jahat. Ini kan politis banyak terjadi di mana-mana. Tapi bukan berarti orang itu menjadi undur dari Tuhan, undur dari gereja. Tidak. Ia akan merasa berbahagia kalau dia merasa tetap ia tidak dipisahkan dari Tuhan. Orang yang tidak dipisahkan dari Tuhan, ia merasa tidak dipisahkan, ia bergantung pada Tuhan, dan ia juga merasa ia bersama dengan Tuhan, ia tetap percaya pada Tuhan, orang itu yang berbahagia. Sehingga kalau saudara melihat di dalam bacaan Tesalonika, bersyukurlah dalam segala hal. Memang tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Tuhan terus memberikan kita kesempatan untuk kita berbahagia. Bahagia yang dari luar tadi, saudara-saudara yang semua disampaikannya, itu bahagia yang bisa hilang seketika. Uang, cinta, materi, pekerjaan, profesi bisa hilang. Rumah, kendaraan bisa hilang. Tetapi yang di sini tidak hilang. Yang di luar tadi, kata Paulus, itu bisa hilang kalau manusia pakai hikmatnya sendiri, bukan hikmat Allah. Oleh karena itu, ketika orang merasa berbahagia, adalah orang yang ada bersama Tuhan. Orang tidak terpisahkan dari Tuhan. Sekalipun juga ia lansia, ia akan merasakan kebahagiaan itu tidak akan pernah sirna. Karena dia dengan Tuhan tidak terpisahkan, ia bergantung pada Tuhan. Sehingga saudara-saudara, siapapun di antara kita, ketika kita bergantung pada Tuhan, takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan tidak terpisahkan kepada Tuhan, apapun suasana hidup saudara, saudaralah yang diberkati Tuhan. Dan saudaralah yang disebut sang pemilik kebahagiaan. Amin.